Ketika membahas tentang teknologi militer, kita sering mendengar atau menggunakan istilah roket, rudal, atau misil. Apa sebenarnya arti dari masing-masing istilah tersebut? Apakah ketiganya sama atau berbeda? Jika berbeda, apa batasan yang membedakannya? Kita akan membahasnya dalam video ini. Antara roket, rudal, atau misil memang memiliki perbedaan, tetapi kadangkala mereka saling beririsan. Rudal umumnya merupakan roket, namun roket belum tentu rudal. Tetapi ada pula rudal yang bukan roket. Sedangkan rudal dan roket keduanya adalah misil. Bingung? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, roket. Roket adalah mesin atau sistem pendorong yang memanfaatkan semburan gas hasil reaksi pembakaran propelan atau bahan bakar yang dibawanya. Bahan bakar roket bisa berupa bahan bakar padat, bahan bakar cair, atau gas. Pembakaran di dalam roket tidak tergantung dengan udara luar. Oksigen didapatkan dari oksidator yang dibawanya. Untuk roket berbahan bakar padat, oksigen didapat dari oxidizer yang merupakan salah satu komponen dari propelan roket tersebut. Untuk roket berbahan bakar cair, oksigen dibawa sebagai oksigen cair yang ditempatkan dalam tangki oksigen. Dengan demikian, roket dapat digunakan di luar angkasa yang hampa udara. Mesin jet pesawat tempur juga menggunakan tenaga semburan gas, tapi tidak disebut roket. Ini karena mesin jet itu tergantung suplai oksigen dari udara luar. Karena menggunakan udara luar, mesin jet dikategorikan sebagai air breathing engine, mesin yang tergantung udara luar. Penggunaan roket sangat luas, mulai dari yang main-main sampai yang sangat serius. Mulai dari kembang api lebaran seperti ini hingga roket NASA semacam ini, semuanya adalah roket. Roket juga digunakan sebagai sistem pendorong berbagai senjata, mulai dari artileri roket, roket udara ke darat, hingga berbagai jenis rudal, misalnya rudal anti-tank, rudal anti pesawat, hingga rudal balistik antar benua. Sekarang, apa itu rudal? Rudal merupakan istilah yang merupakan akronim dari peluru kendali. Seperti kita tahu, TNI banyak menggunakan akronim. Misalnya, artileri medan menjadi Armet, artileri pertahanan udara menjadi Arhanut, dan komandan pucuk menjadi Tanjuk. Dan peluru kendali menjadi rudal. Itu adalah akronim. Tahu bedanya singkatan dan akronim? Contoh singkatan adalah TNI dan contoh akronim adalah Polri. Kalau kurang jelas, silakan tanya ke guru bahasa Indonesia kalian. Kita kembali ke istilah rudal. Sesuai asal katanya yakni peluru kendali, rudal adalah peluru yang memiliki sistem pengendali. Jadi, kuncinya adalah adanya sistem kendali pada senjata tersebut. Sistem kendali ini sangat bervariasi. Bisa dikendalikan oleh operator saat terbang, maupun memiliki kendali otonom dengan dilengkapi sensor dan komputer pengendali. Yang dikendalikan operator, misalnya rudal anti-tank semisal TOW, dikendalikan oleh operator melalui kabel berbentuk kawat tipis yang menjulur saat rudal tersebut terbang ke sasaran. Sistem kendali otonom, misalnya pada rudal udara ke udara. Sensor pencari panas menjejak panas dari pesawat musuh, dan sistem pengendali mengarahkan rudal untuk mengejarnya. Atau rudal jelajah yang dikendalikan menggunakan sensor GPS. Ia diarahkan untuk menuju titik koordinat yang ditentukan. Maka, roket FFIR seperti ini tidak bisa disebut rudal, karena tidak ada sistem pengendalinya. Untuk bisa mengenai sasaran, roket ini harus dibidik secara tepat pada saat penembakan. Demikian juga dengan artileri roket seperti ini. Ini juga bukan rudal. Agar tepat sasaran, harus diatur dulu arah dan sudut kemiringan secara akurat. Sekarang, bagaimana dengan misil? Misil sering digunakan untuk menyebut rudal atau peluru kendali.
apakah misil merupakan bahasa Inggris dari rudal? Sebenarnya, secara etimologi, misil tidak berarti peluru kendali. Dalam bahasa Inggris, misil atau missile artinya adalah objek yang dilontarkan baik menggunakan tenaga dari luar maupun tenaga pendorong dari objek tersebut. Jadi, segala sesuatu yang terlontar sebenarnya disebut misil. Batu yang dilemparkan tangan, panah yang melesat dari busur, peluru yang ditembakkan, atau roket yang meluncur terbang, semuanya bisa disebut misil. Rudal atau peluru kendali, bahasa Inggris lengkapnya adalah guided missile atau misil yang berpengendali. Mungkin karena orang malas menggunakan istilah yang terlalu panjang, maka lebih sering hanya disebut misil. Akhirnya artinya menjadi menyempit. Missile menjadi istilah umum untuk peluru kendali. Ini gejala bahasa yang lazim terjadi. Contohnya di Indonesia, kata motor digunakan untuk menyebut sepeda motor. Padahal kata motor artinya adalah sumber penggerak. Misalnya motor pada kipas angin, motor pada mesin cuci, motor pada pompa, dan lain-lain. Ketika mendengar kalimat orang naik motor, pasti yang dimaksud adalah orang naik sepeda motor, bukan naik motor yang lain. Jadi, saat ini di dalam militer, kata misil memang umumnya digunakan untuk menyebut rudal atau peluru kendali. Tetapi, menyebut roket tak berpengendali sebagai misil juga tidak salah. Rudal atau misil sebagian besar menggunakan tenaga pendorong roket, tapi tidak semuanya. Beberapa rudal jelajah menggunakan tenaga pendorong berupa mesin turbojet atau ramjet yang merupakan air breathing engine, sehingga rudal ini tidak bisa disebut sebagai roket. Roket pada rudal ini hanya digunakan di awal peluncuran. Contohnya, pada rudal bertenaga ramjet, roket mendorong rudal hingga kecepatan tinggi sehingga mesin ramjet bisa menyala. Sekarang, bagaimana dengan bom yang dijatuhkan dari pesawat tetapi dilengkapi dengan sistem pemandu? Bom ini tidak disebut rudal atau misil. Istilah yang lazim digunakan adalah bom pintar atau smart bomb. Istilah lainnya adalah guided bomb dan smart munition. Demikian juga dengan peluru artileri yang dilengkapi dengan sistem pemandu. Tidak disebut sebagai rudal balistik, tetapi disebutnya sebagai guided artillery shell atau peluru artileri berpemandu. Untuk drone bunuh diri yang lintasan terbangnya sama dengan rudal jelajah, meskipun secara teknis memenuhi syarat disebut peluru kendali, namun tidak lazim disebut rudal atau misil. Sebutannya saat ini tetap dikategorikan sebagai drone atau UAV. Apalagi saat ini drone bunuh diri memiliki fitur yang tidak dimiliki rudal jelajah. Rudal jelajah akan menghantam dan menghancurkan target saat itu juga ketika sampai ke target. Sedangkan drone bisa berputar-putar mengamati sasaran selama beberapa waktu untuk menyerang pada saat yang tepat. Misalnya, targetnya adalah gedung barak pasukan musuh. Ketika sampai, ternyata pasukan musuh sedang senam pagi jauh dari gedung itu. Maka, drone bunuh diri itu bisa terbang berputar-putar di kejauhan, mengamati, dan menunggu mereka masuk barak untuk makan bubur kacang hijau. Barulah, drone bunuh diri itu dikendalikan untuk menghantam sasaran pada saat yang tepat. Dengan adanya fitur ini, drone tersebut diistilahkan sebagai loitering munition atau munisi berkeliaran. Itulah perbedaan istilah-istilah roket, rudal, misil, bom pintar, dan loitering munition. Sampai jumpa. Bersama Safik Jan Mulatan.